saya ini kalau di Jakarta senang menelusuri jejak-jejak para ulama. Perlu diketahui dulu Bung Karno itu waktu bebas dari penjara Sukamiskin tahun 1932 itu mendapatkan syarat tidak boleh mengadakan pertemuan. Jadi dari penjara Sukamiskin Bandung harus diungsikan kemana? Ke Surabaya. Tapi namanya Bung Karno itu anak muda yang penuh semangat. Beliau menghadiri Kongres Indonesia Raya di sekitar Bubutan Surabaya. Habis itu diselamatkan, kalau enggak ditembak sama Belanda oleh keluarga habaib di Surabaya. Di mana? Di Madrasah Al Khairiyah yang didirikan oleh Sayyidil Habib Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar. Setelah itu karena situasinya genting, akhirnya Muhammad Husni Tamrin, salah satu tokoh di Jakarta, membawa Bung Karno itu ke Jakarta, tempatnya di rumahnya Al-Habib Imam Al-Qutub Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi. Jadi Bung Karno itu menetap di Kuitang lama. Dan kalau kumpulnya sama wali besar, ulama besar, harus mengikuti aturan. Bung Karno harus pakai sarung. Saya punya fotonya. Bung Karno di Kuitang pakai sarung. Dan satu kali pernah Habib Ali itu, kalau bahasa Betawinya itu bilang Bung Karno dikasap, dibaca sama Habib Ali. Apa kata Habib Ali? Bilang, Pak Karno, jangan keluar, nanti engkau ditangkap lagi. Lagi-lagi karena ini Pak Karno ini jiwanya muda, keluar pakai sarung, ngumpet-ngumpet sama Husni Tamrin. Fotonya ada dan dimuat di majalah Panji Pustaka tahun 1932. Akhirnya pulang bersama Husni Tamrin, ditangkap saudara-saudara. Dibuang kemana? Ke Ende. Mana itu Ende? Masya Allah, di Flores. Bung Karno sadar ini Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi bukan manusia biasa ini. Bahkan Belanda dalam hariannya itu The Lokomotif bilang Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar itu ialah anak Tuhan. Jadi dalam harian The Lokomotif katanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar Bondowoso ialah anak Tuhan, yang pada akhirnya tahun 1942 Jepang masuk, Bung Karno dibebaskan di pasar ikan. Baru turun dari kapal itu, apa yang beliau tanyakan sama Dr. Shimizu, salah satu utusan Jepang. Katanya, Tuan Shimizu, saya pengen ketemu dengan Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi. Tahun 1942 Bung Karno cari Habib Ali. Makanya kata Bung Karno begini, bilang, saya pengen tinggal di Jakarta dekat Kuitang. Akhirnya Jepang cari, dapat rumah di Pegangsaan. Pertama kali masuk, Bung Karno jemput Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi. Ini mau saya kasih lihat foto Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi lagi angkat tangan begini, belakangnya Bung Karno. Jadi Bung Karno mau masuk rumah, Habib Ali baca Fatihah tinggi-tinggi. 1 tahun sebelum negara ini merdeka, tahun 1944, itu bisa dilihat di koran Asia Raya, di koran Cahaya. Itu apa? Habib Ali memimpin rapat akbar untuk kemenangan Indonesia. Gambarnya jelas, ada Habib Ali lagi mimpin doa, depannya Bung Karno lagi begini, saudara-saudara. Untuk itu saudara-saudara jangan heran kalau Bung Karno sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia harus mewajibkan dirinya itu bertemu dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi. Kalau Habib Ali bilang tidak, nggak jadi merdeka ini negara, karena sudah diculik sama pemuda, sudah diteror, dipaksa. Hari ini harus mengumumkan merdeka karena Jepang sudah kalah. Untuk itu Bung Karno itu menyempatkan diri untuk meminta restu. Apa kata Habib Ali itu? Bung Karno setelah sholat subuh, lagi keadaan puasa karena bulan Ramadan 16 Agustus, masuk sudah 17.
Dalam keadaan puasa Habib Ali bilang bismillah, merdeka insya Allah. Makanya dulu kakeknya Gus Dur kalau ke Betawi, ke Jakarta, nginepnya di Kuitang. Saya pernah tanya Gus Dur, Gus, dulu sampean sebelum ayahnya jadi Menteri Agama tinggal di Jakarta, nginepnya di mana? Di Kuitang. Jadi saudara-saudara, kenapa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ini tidak diangkat jadi pahlawan nasional? Karena keikhlasannya. Saya sudah kumpulkan data Pak, 700 lembar, 700 lembar, termasuk bintang-bintang penghargaan dari Belanda dan Jepang saya kumpulkan. Dan dari keluarga Habib Ali bilang bagaimana? Kakek kami itu orang ikhlas. Habib Ali Jepang masuk tahun 1942, kalau tidak mau menyerahkan diri kampung Kuitang mau dibakar. Tapi berhubung Habib Ali cinta sama masyarakat, jangan, saya ditangkap. Selama 1 minggu ditahan oleh Jepang, digelodok, tidak boleh dijenguk, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi herannya kalau malam ngajar di masjid. Andai kata sipir-sipir penjara itu yang jaga orang Jepang, kalau nggak salah sudah saya hitung hampir 500 orang di tangan Habib Ali masuk Islam, saudara-saudara. Kalau nggak ada yang masuk Islam mungkin Habib Ali tetap ditahan sampai meninggal. Saudara, kemerdekaan ini ada hubungannya dengan habaib. Kenapa ditutup-tutup sejak zaman dulu, saudara? Ada yang benci sama habaib. Untuk itu saudara-saudara, Bung Karno saja sekelas Presiden Soekarno izin kepada Habib Ali. Saudara, itu Bung Karno mau bikin masjid di istana, izin sama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mau ngadakan maulid istana, izin sama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mau ngadakan apa lagi, izin sama Habib Ali. Sampai-sampai Bung Karno waktu Cina menguasai Indonesia tahun 50-an, bingung Presiden Soekarno. Datang ke Kuitang, Habib bagaimana? Akhirnya kata Habib Ali bin Abdurrahman, Presiden mau ikut saya. Akhirnya diajak kemana? Menemui Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Maula Jombang. Jadi Bung Karno itu cinta sama habaib, saudara-saudara. Kenapa? Karena dikasaf sama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi.